Ini saya share semua layar saya, sehingga perubahan-perubahan Anda tahu. Nah, di mana di layar sudah kelihatan problem saya ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Oke, Anda lihat situ seperti yang sudah saya upload. Pertama, baris satu ini HTML itu standar di sana. Kemudian kenapa yang nomor 3, baris 3 itu PHP ini, baris 3 PHP. Itu awal kalau membuat akses PHP. Jadi di dalam HTML itu isi dalam file ini, satu file ini, file PHP ini bisa ada kandungan HTML, ada kandungan PHP, ada kandungan CSS, ya, ada kandungan XML, ada kandungan MySQL. Jadi satu file ini kandungannya bisa banyak, gitu. Nah, untuk membuat sebuah file PHP itu perlu dirangkai dengan tanda istilahnya kalau ada bacaan itu baris 3 itu ini saya pelan nggak bisa ya kelihatan. Nah, ini namanya tag ya, di tag PHP. Baris 4 itu tanda dolar nama itu adalah mendefinisikan variabel. Misalnya sama dengan itu bulan. Menampilkan isi variabel di dalam PHP itu yang familiar di sana adalah echo. Kalau mau pakai print juga boleh, tapi banyak pakai echo. Echo dolar nama itu adalah menampilkan nama variabel. Menampilkan isi dari variabel. BR itu sebenarnya perintah HTML. BR ini sebenarnya perintah HTML. Kalau ditaruh di sini di nomor 2 sini, halo, apa kabar? Nah, begitu di BR dia turun, gitu. Turun. Tapi kalau BR ini ditaruh di dalamnya PHP, maka dia tidak boleh menulis langsung begini. Nggak mau dia. Boleh error nanti. Dia harus berada di dalamnya echo. Itu ya. Jadi perintah apapun perintahnya, kalau perintah itu sebenarnya itu banyak yang bawaan dari HTML, ketika ketik di HTML itu biasa saja begini, kayak baris 3 itu artinya break, artinya ganti baris. Kalau misalnya perintah ini mau diletakkan di dalam PHP, maka BR perintah itu harus ada di dalamnya echo, dikasih tanda petik. Nah, begini, seperti baris 8. Baris 8 itu perintah untuk turun baris. Boleh bisa nggak ini bisa di atas? Bisa. Ya. Bisa. Pakai dipisah tapi ya dipisah pakai apa tanda petik. Nah, sini boleh nggak nih? Boleh kalau mau menyederhanakan juga boleh. Oke. Nomor 5 saya hapus. Nomor 2 boleh lah. Berarti nanti setelah bulan pasti akan menampilkan nama bulan itu di mana? Baris berapa? Menampilkan nama bulan. Baris 6. Bukan baris 5. Baris 6. Kalau baris 7 itu juga nama variabel. Namaku itu variabel sama dengan nama yang sudah di atas. Ya, ini akan di dalam PHP akan sering Anda melakukan persamaan isi variabel diganti dengan nama-nama variabel yang lain. Nomor 7 itu. Oke. Nomor 8 menampilkan isi. Nomor 10 ada cara lain bagaimana mendefinisikan menggunakan array.
kita tahu array itu sebuah variabel yang isinya lebih dari satu, berjejer. Isian pertama itu indeks ke 0, isian kedua indeks ke 1, kedua, dan seterusnya. Jadi Ayu itu posisinya indeks ke 0. Ting pertama itu indeks ke 1, ting yang ketiga indeks kedua. Jadi awalnya dari 0. Bagaimana cara mendefinisikan nomor 10 itu, baris nomor 10 itu menyatakan, mendefinisikan suatu variabel array. Misalnya, dolar myArray sama dengan array. MyArray ini yang diganti, apa namanya, dataku misalnya. Kalau array itu tidak boleh diketik, kalau ini tidak boleh diketik, karena arrayku gitu ya, tidak boleh nih. Ini adalah perintah dasar array itu. Array yang ini, yang saya plot ini adalah array perintah dasar. Kalau di depan itu nama variabel. Oke. Tanda petik 2, koma itu memisahkan antar indeks. Bagaimana cara menampilkan? Menampilkan itu intinya adalah begini. Apa itu? Ini dataku. Nah, dataku ke 0, indeks ke 0. Dataku indeks ke 1. Dataku indeks kedua. Dikasih BR masing-masing, sehingga nanti Ayu itu kalau di BR ini turun, ting turun lagi. Ini cara manual bagaimana menampilkan isinya array melalui nomor indeksnya. Bagaimana kalau Anda ingin menampilkan suatu isi array ya, menggunakan perulangan, yaitu baris 17 itu. Baris 17 cara lain menampilkan. Seperti di pemrograman C 1 dan 2 dulu, C sama bentuknya for itu. For I sama titik 2, where ini di dalamnya itu selama I mulai dari I sama dengan 0, dilakukan perulangan where selama I kurang dari banyaknya array. Berapa banyaknya array? Menghitung banyaknya array itu pakai count. Count my array itu berarti my array itu diganti ya. Berarti ini dataku. Ya, berarti kan dataku itu artinya berapa banyaknya dataku, itu banyaknya 3. Banyak ini hasilnya adalah 3, karena datanya array-nya itu cuma 3. Akan melakukan perulangan selama I itu kurang dari 3, yaitu berarti sampai 2 saja. Nah, menampilkan dataku. Perulangan pertama, I-nya sama dengan 0. Perulangan kedua, I sama dengan 1. Perulangan ketiga, I sama dengan 2. Perulangan keempat nggak ada. Selesai dia. Oke. Itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Tidak, Pak. Belum. Ya. Mungkin teman yang lain. Yang lain ada? Belum ada, Pak. Belum ya. Kalau kesulitan bicara pakai teks juga boleh pakai message ya. Ada pertanyaan dari Syafiq Mirza. Apa itu fungsinya BR? BR itu fungsinya adalah apa tadi? Untuk turun garis break. Nah, itu artinya apa bedanya dengan P ya? Pernah nyoba enggak? Coba saja. Belum, Pak. Itu paragraf, Pak. Paragraf ya. Kalau P itu paragraf, buat ganti apa? paragraf. Ya, di antara apa namanya? Spasinya lebih banyak ya.
Nah, TR. Tuh, ya. Apapun perintah-perintah di dalamnya HTML, kalau dipasang di PHP, harus di dalamnya, apa tadi? Echo. Misalnya, apa itu misalnya? Bikin tabel ya. Saya begini. Tabel gini kan? Ini bikin tabel ya. Kalau bikin baris apa namanya? TR ya. Kalau bikin apa? Bikin kolom namanya TG ya. Misalnya, begini. Kolom 1. Baris 1. Nih, baris 1. Kolom 1. Terus ini B. Ini toh. Kalau mau buat lagi, kalau ini apa ini? Baris 1, kolom 2. Artinya sebelah kanannya. Kalau mau buat lagi di kanannya, baris 1, kolom 3. Kalau mau selesai barisnya itu di sini dikasih PR. Ini apa nih? Ini ya? Ini ya? Close tag, Pak. Benar ya? Hah? Pakai close Benar tag. gini ya? Iya, Pak. Oke. Nah, ini. Nah, akhiri ini namanya satu baris. Kalau mau buat baris kedua, di copy saja. Nah, ini berarti baris 2, baris 2, baris 2. Selesai dibuat tabel. Apa namanya? Ditutup tabelnya. Paham ini yang tentang tabel? Halo? Apa? Tabel TRTD. Kalau TD itu sel, kalau TR itu baris. Sel itu ya satu sel ya, satu kotak gitu. Satu sel. Terus pertanyaannya, bagaimana kalau ini ditaruh di dalamnya PHP? Nah, silahkan. Intinya dia ada di dalamnya Echo. Intinya dia ditaruh di dalamnya Echo. Iya caranya ya kita coba aja bagaimana hasilnya. Taruh di mana nih enaknya? Di baris ini aja. Nah, di sini ya, taruh di sini ya, 18 ini ya. Jadi Echo dapat T. Mana nih? Ya sini. Tuh. Ya toh? Itu. Terus apa lagi? Karya. Terus itu. Yang ini berarti coba aja error apa enggak? Mudah-mudahan error. Nah, ini sudah paham belum? Belum? Paham, Pak. Ada, silakan ada yang bertanya. Apa namanya? Silakan ada yang tanyakan lagi. Jadi buat tabel itu per baris dulu ya, Pak? Iya, berbaris bisa.
Mau langsung ke kanan juga boleh. Gitu. Boleh satu, kalau satu baris susah ya ininya ya, mengidentifikasinya ya. Kita coba aja ya. Localhost. Oh, SAM-nya belum hidup. Ya, kalau latihan Anda belum pakai database, MySQL-nya nggak usah dihidupkan. Karena MySQL ini ketika latihannya itu atau projectnya itu sudah menggunakan database. Kalau cuma PHP, HTML, nggak ada database-nya, nggak usah hidup. Nggak apa-apa MySQL itu. Nah, ini udah hidup kan? Saya ditaruh di localhost sayur. Apa tadi? Oh, variabel apa ya? Nah, itu sudah ada di atas. Cuman nggak ada garis-garisnya ininya. Saya lupa ya, apa ngasih garis ya? Border, Pak. Di dalam sini ya, Iya, Pak. sama dengan 1. 1. Sama dengan 1. Kita coba. Refresh. Nah, oke, begitu antara baris 1 dan tabel 1 dan tabel 2, pasti Anda nanti akan menggunakan tabel-tabel atau perintah-perintah HTML itu di dalam PHP. Ketika pakai PHP, pakai echo itu pasti dia membutuhkan perintah HTML. Nah, kalau udah begitu, ingatlah bahwa perintah itu ditaruh di echo. Selesai. Sekarang kedua, yang baris 35. Kalau variabel itu dan kalau menggabungkan antara variabel dengan perintah HTML itu baris 42. Baris 42, 43, 44, coba dicek. Itu dipisah dengan tanda titik. Gitu ya, dipisah dengan tanda titik. Oke. Jadi menggunakan nama variabel itu pakai misalnya apa ini? Misalnya di atas baris 38. Anda cermati coba baris 38. Ini kalau misalnya mau ini misalnya apa ya? Nah, sini. Yo, ini misalnya pertanyaan namaku adalah ini. Ini kan pernyataan kasih tanda petik. Tapi kalau variabelnya antara variabel dengan pernyataan itu kasih titik. Baris 38 itu contoh membuat teks dan variabel. Kita coba tes di sini. Loh, ini. Oke ya. Ini. Anda lihat dulu aja di sini ya. Baik. Ada pertanyaan penggunaan variabel? Ini bukan kuliah sambil tidur ya. Ini mendengarkan beneran nih. Insya Allah jelas, Pak. Oh. Oke. Terima kasih. Yang lain nggak ada masalah?
Tidak, Pak. Oke, saya lanjut Aman, Pak. Aman. ke database kedua. Hal kedua, ini kita merangkak ke sini ya. Yang masih timik-timik itu nanti tolong ada yang bantu nantinya ya setelah kuliah ini. Hal kedua, kita akan belajar database. Apa itu database? Yaitu MySQL-nya di sana, ditarik di sini. Sebenarnya MySQL di sana itu berdiri sendiri. Tidak pakai PHP pun nggak masalah, dia bisa berdiri sendiri. Tidak ada pakai kontrol panel pun, itu juga kontrol panel ini loh. Kontrol panel ini nggak ada pun, MySQL itu bisa dijalankan. Bagaimana cara menjalankan MySQL tanpa kontrol panel? Caranya adalah apa? Ini misalnya tak matikan ya. Matikan ya. Di mana posisi dia? Di tag. Saya ditaruh di, lihat laptop saya. Ini mencari MySQL di dalam apa? Graph. Di mana itu kemarin ya? Kelihatan apa direktori saya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Saya buka MySQL. Nah ini ada perintah itu ada di dalamnya bin. Anda tarik di situ namanya MySQL B. Nah ini klik saja. Atau kalau pakai CMD itu ya di media. Nah ini dipanggil saja MySQL B. Jalan itu udah running tuh, running. Bagaimana dengan PHP? Kalau PHP apa perintahnya di sini? Saya lupa ingat. Coba apa aja, mau nggak ya? Oh, hmm, oh bukan di sini ya, bukan di sini. Di apa aja? Ah, ini. Saya lupa ya sudah. Oh, apa itu? Nggak ada. Apa aja orang ini? Oh, lalu. Ya wes aku lali berarti. Hmm. Oh, oh. Ya, ini coba kita sekarang. Nah, ini hidup sendiri. Apa aja yang enggak ketemu? Oke, begitu ya. Mungkin saya yang lupa. Baik.
Kita lanjut ke yang kedua, yaitu database. Masih fokus? Sudah setengah jam? Masih. Halo? Masih. Pak, Ya. masih. Aman, Pak, aman. Kuota belajarnya masih, Pak? Allah. Belum masuk, Pak. Belum ada yang masuk, Pak. Oh ya, Nihil, Pak. tahun depan. Sekarang kita database. Bagaimana caranya mengetahui apa nama server kita? Apa namanya? Nomor 1 sampai dengan nomor 5. Kita harus tahu laptop kita itu server. Kalau itu sudah tahu, maka kita bisa, ini cara menghubungi ke sana, menghubungi database nomor 10 itu. Itu dulu didefinisikan di nomor 10 itu pakai new MySQL ya, MySQL itu cara menghubungi sana. Ada 4 variabel yang di dalam MySQL itu. Server name, username, password, dan database name. Nah, kita coba mengenal laptop kita masing-masing. Nah, apa nama servernya, password, dan database-nya, dan lain-lain. Anda masuk ke sini. Apa? Localhost php-admin. Nah, di manakah cara melihat identitas tersebut? Yaitu di database MySQL. Ya, database MySQL pasti semua laptop itu sudah install, pasti ada database MySQL. Lihat di bawah ada view, ya, ada view. Di sini ada user. Dibuka usernya, akan melihat ini letaknya, ya. Hostnya, server name-nya itu namanya localhost. Anda pilih di mana di antara ini. Ya. Usernya namanya root, passwordnya sama dengan kosong, tidak ada password. Variabel ke belakang tidak usah saya jelaskan, cuman kalau itu di yes semua, bawaan nggak itu ya, kita saya nggak buat, Anda juga nggak buat. Ini bawaan dari sana. Kalau yes semua, berarti database ini blong-blongan, ya. Blong-blongan itu artinya apa? Tanpa security. Orang bisa dengan mengetahui username password itu, localhost, user root itu privilege-nya sudah yes semua itu. Select, bisa men-select, bisa menginsert, bisa mengupdate, bisa mendelete, bisa ngedrop, dan seterusnya. Bisa men-shutdown. Ya. Nah, bagi programmer itu harus hati-hati mendefinisikan username ini. Privilege-nya itu hati-hati, atau blong-blongan. Bisa Anda membuat username banyak. Oh, dosen username username-nya ini, hak aksesnya, maksudnya istilahnya hak akses. Kalau rektor hak aksesnya ini. Kalau super admin aksesnya ini. Jadi dikasih banyak ini namanya benteng keamanan. Kalau benteng keamanan terakhir itu di sini. Kalau benteng keamanan ini jebol, jebollah database-nya. Kalau ini jebol. Maka ini benteng terakhir. Benteng pertama di mana? Yaitu login di aplikasi itu loh, masukkan username-nya. Masukkan password Anda, masukkan NIM-nya misalnya 19 titik berapa username Anda.
Itu data, itu bukan database di sini, itu adalah level aplikasi. Itu level aplikasi yang tampilan di layar itu loh, kalau di biasanya ada akses itu sesuatu web itu loh. Sedangkan localhost, root dan sebagainya ini yang tampil di layar ini adalah benteng terakhir yang sudah menohok di dalam data. Maka pelajarilah jenis-jenis privilege ini mulai dari select sampai terakhir. Select, insert, update, delete, dan seterusnya. Ini ya, ini dipelajari lagi. Mana yang harus yes, mana yang no. Oke, tahap awal saya pakai yang nomor 1. Username-nya root, hostnya localhost, passwordnya kosong. Saya ke sini. Nah, ini. Oke, dasarnya itu. Tidak tahu punya Anda, boleh kok rootnya itu Anda ganti menjadi apa, itu boleh, ini diganti juga boleh ya, diganti. Sebaiknya diganti, banyak programmer itu lupa dengan ini, banyak yang lupa, tahu-taunya api-apian display, api-apian tampilan, tapi lupa selalu menggunakan standar ini. Padahal standar ini sudah banyak orang tahu. Hacker-hacker tahu memanfaatkan orang lupa, memanfaatkan programmer lupa. Diiseng-iseng dicoba akses di remote pakai localhost root, masuk gitu ya. Coba gitu ya, ini diganti. Baik, database saya namanya apa tadi? Nah, saya lihat database saya namanya apa tadi? Saya coba. Punya saya namanya warung makan. Saya mau lihat sayur itu. Oke, nih isinya ada 5 jenis sayur, nama sayur, ya. Jenis sayur, nama sayur, itu database saya. Baik, saya masuk ke sini. Baik, berarti database name-nya saya itu namanya ini. Apakah boleh server name ini saya ganti? Boleh, ini nama variabel. Ini jangan terus Inggris-Inggrisan. Terus itu nama ganti bahasa Indonesia itu boleh. Kok ini cuma sekedar nama. Tapi yang belakangnya ini harus sesuai dengan yang tadi. Oke. Ya, baris 10 itu nggak usah didiskusikan, itu ikuti saja karena formatnya itu. MySQL. Nomor 12 itu bahwa enak, nomor 12 sampai dengan 15 itu fungsinya adalah menotifikasi apakah koneksi yang nomor 10, apakah nomor 10 itu berjalan dengan normal apa tidak. Itu aja. Oke, ini normal ya berarti 15 terjadi, kalau enggak ya berarti 13 terjadi. Nomor 17 itu menampilkan atau SQL ya, SQL. Nomor 17 itu SQL. Select nama sayur itu berarti langsung nama file ya, nama filenya tadi kan nama sayur. Nama tabel di sana kan sayur. Nomor 17 lah itu. Nomor 18 itu melakukan query, melakukan seleksi. Nomor 18. Result sama dengan koneksi query SQL. SQL itu pernyataan nomor 17. Yang ini, yang nomor ini. Nah, ini yang saya ini. Yang ini adalah pernyataan SQL di atasnya. Ini di query, dieksekusi, dipilih-pilih sesuai dengan select di atas. Nah, misalnya begini, ini select 1. Nah, saya membuat select 2. Ini select from sayur, apa itu? Where itu ya. Where itu misalnya apa ya? Where apa ya? Coba Anda ada usul. Ini where apa namanya?
Berapa Bukan ayo? juga. Janganan. Ya, Where jenis sayur. where jenis sayur sama dengan bunga, misalnya. Where jenis sayur sama dengan bunga. Where jenis sayur sama dengan apa? Bunga. Nah, tanda petiknya satu. Tuh, tanda petiknya satu. Oke. Kalau ini mau diganti, berarti ini, berarti kalau SQL sudah nggak ada ini, harus diganti satu atau dua, misalnya dua. Nah, ini. Berarti nanti dia isinya adalah satu anu saja ya, satu data. Garis 23, jika data ini hasilnya, if result itu jika hasilnya itu jumlah hasil query maksudnya, jika nomor 23 ya, jika hasil query-nya itu lebih dari 0, maksudnya query lebih dari 0 itu artinya ini nomor 20 ini. Kalau mendapatkan data minimal 1, maka dia melakukan perulangan. Nomor perulangan itu berarti 24. 24 ini akan diulang-ulang kalau numerik 6 numbernya itu jumlah apa namanya? Query-nya yang berhasil di query, data yang berhasil di query itu lebih dari 1. Berulang-ulang. Nah, ini konsepnya ini hampir sama dengan array tadi. Ya kan? Hampir sama dengan array. Nah, misalnya ini. Misalnya ini. Misalnya akan di-record misalnya. Ini juga. Nah, misalnya gini. Enggak apa-apa. Record. Jadi ganti record. Record pertama, record pada berapa record? Coba. Jadi yang masuk nanti brokoli ya. Localhost sayur database titik ini. Connection, pesannya connection successfully, berhasil koneksi tapi salah di dalam melakukan variabel. Baris 25. Baris 25 error. Kita lihat baris 25 itu yang mana. Nah ini. Kenapa ini error? Apanya yang error? Typo, Pak. Itu Pak, typo, Pak. record Pak, pakai K sama Record. T. Oh iya. Nah, ini barisnya cuma 34 ya, enak. Barisnya sampai 1000. Nah, wes mulai istirahat mumat. Nah, tampillah brokoli. Cuman itu jadi satu ya, harusnya di turun ya. Gimana caranya? Oh, di sini ya. Mana caranya? Di sini apa gimana nih? Ini ya. Benar nggak? Ya bisa Pak di itu Pak. Ya, taruh di situ. Nah, brokoli. Kalau database-nya jutaan, database jutaan. Kalau datanya jutaan, nah, kalau database-nya, kalau datanya jutaan seperti data akademik, Anda melakukan proses begini, itu ada tantangannya nanti. Seberapa cepat melayani permintaan. Seberapa cepat melayani permintaan. Tergantung berapa orang yang minta. 1 orang cepat, 10 orang cepat. Bersamaan lo ya. Kalau kira-kira 20.000 orang bersamaan,
meminta begini. Piye rasanya? Share komputer. Nah, ini baru satu tabel. Kalau 50 tabel dengan select query wherever ini beraneka macam. Kalau kemudian select-selectnya bervariasi, setiap orang yang 20.000 orang itu menggunakan select yang berbeda-beda. Piye kira-kira nasib server. Nah, disitulah kemudian membutuhkan algoritma. Ada teknik-teknik algoritma agar bisa mengakali agar servernya mampu melayani query select-select ini dengan waktu yang sangat cepat. Nanti di programming algoritma, di materi algoritma, Anda akan memahami betul. Maka ketika mempelajari algoritma kayak semacam dulu itu bubble sort, quick sort, ya, selection sort dan sort yang lain. Nah, itu penting banget itu di dalam memilih. Kalau datanya banyak, penggunanya banyak, permintaannya beda-beda. Datanya banyak, penggunanya banyak, permintaannya beda-beda. Waktunya dalam waktu yang detik yang bersamaan. Oh, wes programmer umet. Umet. Ya, jadi bagi programmer gini ya tantangan ngakalinya. Ngakali itu namanya Anda sudah bicara algoritma. Ngakali itu kan algoritma yang pas untuk ngakali gimana ya? Oleh karena database-nya, algoritmanya di akademik itu masih algoritma lama, belum dirubah sampai sekarang. Maka cara ngakalinya tidak algoritma. Cara ngakalinya gimana kalau KLS-an? Supaya tidak down. Gimana cara ngakalinya? Yang sudah Anda alami. Mungkin dengan dibagi waktu itunya, Pak. Iya. Itu dah. Konvensional tuh akhirnya ngakalinya. Iya. Di luar algoritmanya programming akhirnya. Kenapa itu sangat kompleks? Karena satu permintaan Anda ngeklik saja RS itu, klik saja, satu klik Anda itu Anda sebenarnya melakukan permintaan SQL terhadap puluhan tabel, karena maunya orang itu berbeda-beda, karena banyak tabel di sana, tabel mahasiswa, uang, kelas, waktu, kuliah, dosen, dan sebagainya. Lulus, ambil, SKS yang sudah pernah diambil, SKS yang sekarang jatahnya berapa, itu tabelnya banyak banget. Saling berelasi antar tabel. Wes, kalau melihat itu sosnya, wes, minum Panadol. Maka, belajar program PHP, tolong jangan mengkopas program yang sampai ratusan baris. Jangan dulu. Sekarang jangan dulu. Saran saya jangan. Jangan langsung kopas ke sana. Saran saya, coding yang Anda copy itu dalam jumlah puluhan saja. Puluhan saja. Untuk pertemuan kita sampai 5 pertemuan, 10 pertemuan ke depan. Nanti akhir sesi bolehlah sampai ratusan atau ribuan. Kalau sekarang jangan. Yang saya pentingkan itu bukan banyaknya sos sekarang. Yang saya pentingkan adalah Anda benar-benar memahami inti dasar perintah-perintah dasar.
Nah, contoh-contoh eho itu nggak usah banyak-banyak. Eho itu satu saja. Yang penting tahu Anda fungsinya eho. Udah, ya. Eho itu satu saja. Nggak usah eho masukkan nih, masukkan nama, nggak usah banyak-banyak. Yang penting Anda tahu makna eho itu apa. Bagaimana cara menggabung di dalam eho. Begitu. Kalau misalnya mengganti di dalamnya database bagaimana? Coba diganti database tuh. Mana tadi? SQL ya. Saya coba ke mana tadi? User. Nah ini, saya pakai yang ini, saya edit ya berarti ya. Ganti apa ya enak ya? Nah ini localhost itu ganti serverku cara ya. Serverku, apa ya? Usernya apa? Apa ya nah? Usernya Ayu Ting Ting. Nah, itu Ayu Ting Ting. Terus disimpan. Mana disimpannya ini? Go, di bawah ini logo. Serverku Ayu Ting Ting. Kita tes di sini nanti apakah jalan ini. Ini kita tetap localhost root warung makan. Jalan nggak ya? Kita tes. Lokal host jalan ini terus sayur habis kok koneksi kok berhasil. Kenapa ya? Ada yang harusnya batal ya? Halo? Ada yang bisa komen? Nah, ini saya hapus. Nah, ini saya hapus. Nah, tinggal ini saya hapus. Tinggal satu. Tinggal satu. Kita coba. Oh, sukses sih. Ada yang tahu? Padahal ini begini, ya kan? Nggak ada tuh di sana. Adanya localhost sama root ya? Kayaknya karena ekonya deh Pak. Penempatan ekonya yang connected successfully itu harusnya ada else dulu, terus di dalamnya itu ada connected successfully. Nah, ini toh, Iya Pak. ini ya. Iya Pak. Kayaknya sih Pak. Coba. Kurungnya Pak Masih? mungkin. Oh, Diberi kurungnya. kurung dulu. Ini ya. Ya mungkin. Ya, saya masuk di sini. Loh, koneksi full itu. Tapi dia tidak berhasil menampilkan brokoli. Oh, ada masalah apa nih? Harusnya nggak bisa ya? No.
Berarti itu bukan ada di view, bukan ada di user, bukan ada di view, tapi di tabel. Ya, toh, tabel. Ada di sini. Dulu sih user tuh, tapi tidak tahu sekarang kok ada di situ. Harus dicari itu. Nah, ini ada di sini nih. Nah, ini saya hapus. Ini tuh. Kita cek. Masih. Oh, berarti ada tempat lain tuh. Cari nih. Harusnya nggak boleh ya? Nggak bisa ya? Weh, tak boleh itu weh. Itu codingannya nggak sih? Hah? Mungkin if-nya itu diisinya jika bisa connect atau jika nggak bisa connect baru connection failed gitu, Pak. Nah, ini apa? Ini error nih. Ini yang baris 12 itu artinya dikasih orang. kalau saya mungkin makainya lebih ke kasih tanda seru aja, Pak. Di awal sebelum dan connection jika enggak connect atau true itu nanti isinya echo violet eye. If tidak connect, ini ya. Ya, cuman yang belakang yang apa connection error itu mungkin dihapus aja, Pak. Itu Ini ya. saya belum pernah pakai. Ini ya. Ini kan pernyataan saja. Ini toh? Bentar, Pak. Itu DIE itu apa sih, Pak? Baik. Sehat. Pakai echo juga boleh. Oh, semacam echo gitu ya, Pak. Nah, cuman dia langsung close ininya. Apa namanya? Oh, apa? Nah, ini toh? Ya, yang else mungkin dihapus coba, Pak. Nah. Else sama echo yang connected. Cuman kalau pakai echo harus pakai else. Karena kalau dia out keluar ya enggak lulus. Kalau echo selesai dari sini. Kalau tanpa else, kalau ilmu programming kan, kalau seperti ini dia akan selesai baris 13 dia loncat kemana? Kalau pakai echo gini, loncat ke 15. Iya. Kalau dikasih else, dia tidak loncat ke 16. Kalau saya tulis di komentar itu, Pak, di komentar meeting. Kalau saya biasanya pakai itu. Kemarin saya belajar pakai itu. Ya, bisa ya di sini ya. Oke, yang lain ada pertanyaan? Tidak ada ya. Saya cukupkan sekian dari saya. Saya stop. Untuk tugas yang di daring itu yang dikumpul apa aja ya, Pak? Yang ini 2 file ini Anda kumpulkan, Anda kembalikan, tapi sudah disesuaikan dengan laptopnya masing-masing. Oh, berarti filenya saja ya, Pak? File ini di Kopas, tapi tolong ini semua dalam bentuk PDF ya, jangan zip ya. Oh, iya. Jangan PNG, jangan gambar, tapi kemas dalam PDF. Jadi codingannya dimasukin ke PDF, Pak. Ya, ini Anda screenshot, terus Anda kasih foto, kirim ke dari. Siap. Ini saya pernah baik ya, Pak. Cuman yang di dua file ini asli kembali asli ya. Kacau lah. Maksudnya asli itu punya aku tak kembalikan ke aku buat apa? Terus kamu ngapain itu? Masa penting mengembalikan milikku kan ya jangan. Ya, silahkan dikirim milikmu. Apa harus diganti apa? Saya membebaskan apa yang ingin Anda ganti. Oke? Okay. Ya.
Oke. Apa yang ingin Anda ganti, silakan Anda ganti. Terakhir, sebelum saya tutup, tolong salah satu dari Anda membuka di laptopnya masing satu saja. Di antara Anda siapa? Oh, di antara Anda. Saya minta, boleh karyawan, tolong Fendi. 2 menit saja Ngapain? menampilkan sosnya yang ada itu, ditampilkan di sini. Search Ini saya. ya, Ben? Punya apa, Ben? Waduh. Waduh. Nggak boleh, wes. Sekarang kasih. Atau Fendi juga boleh loh, kok ya lo. Ayo, pare. Yuk, pare. Yuk. Kamu cari. Ya sudah apa? Bebas. Saya baru buat ginian, Pak. Saya ubah-ubah. Nah, kalau tadi Bapaknya mau ngecek yang errornya tadi lebih kayak gini sih. Ya, nah itu sekarang kamu jadikan error coba. Misal ini aku ubah Tulis bebas ya, sekarang. tambah apa ngono. Oke. Terus ke sana, browser. Bentar. Ini presentingnya ke browser aja. Alright. Layar aja lah. Yang rahasia aja ditampil. Slow. Aman. Nah, Oke. browsernya coba menampilkan error nggak? Tunggu, Pak. Kalau di buat browser. Belum buat. Oke, udah buat. Ya. Nama tabelnya menu. Nah, nama tabelnya menu. Oke. Langsung browsing. Nah, nggak bisa. Nggak bisa. Connection error, access denied. Ya. Cuman pesan ini tidak nyaman bagi pengguna. Ya. Seolah-olah kalau pesan seperti ini programnya orang jadi. Nah, Baca orang lain. ini dihapus aja lah. Nah, programmu ini bagi orang itu dianggap belum jadi karena pesannya tidak manusia. Maka segala skenario kesalahan, error apapun itu harus bisa dibaca oleh manusia umum. Mas, ini Mas kodenya ono sing salah. Masih ada yang salah ternyata. Kodenya. Nah. Ya. Sukses. Yes. Oke. Nah, itu. Nah. Kalau menampilkan data gimana? Well, Main 20 PS jadwal. Gimana ya? Oh iya, jadwal salah. Baca. Oh iya bener. Arahnya kebaca ya. Oh iya bener sih.
Ngobrolnya gini. Saya itu kalau diskusi malam sama teman-teman UGM itu jadwalnya itu jadwal diskusi. Kalau hari Ahad itu jam 7.30 malam sampai jam 9. Tapi jarang belum pernah selesai jam 9. Selesainya jam 1 ya, Pak? Rata-rata bengkak jadi jam 1 malam. Iya, perpustakaan UGM itu. Nggak terasa, tahu-tahu jam 1. Nah, ini nggak terasa lagi nih, udah jam 9, setengah 9 lebih dari jatah. Saya nggak enak, sungkan kalau nanti pulsa Anda nanti habis banyak nih. Iya, itu ya, sering-seringlah berlatih switching ini ya. Kamu kalau pindah antar ini pakai apa? Antara apa, Pak? Antar layar, antar Windows, antara editor ini dengan browser, dengan database itu pakai apa? Pakai apa ya? Alt tab ya? Pakai Alt tab. Tangan kirimu itu loh. Tangan kiri ya, Alt tab. Gitu-gitu, Oh iya, Pak. Oke, sepakat. Aku takutnya itu pakai tangan kanan, pakai mouse gitu. Oh. Enggak, Pak, Alt tab. Iya, itu tangan kanan, ya tangan kananmu jadi anteng aja lah. Pakai makro gitu ya, Pak. Tangan kananmu anteng aja lah sambil pegang rokok kan, bagus enak. Wah. Ya. Kalau saya begitu, kalau pindah-pindah itu ya Alt tab, jempol sama. Kamu pakai jempol sama apa? Apa, Pak? Pakai jempol apa tangan kirinya itu? Tangan kiri ya jempol sama jari tengah, Pak. Oh, jempol jari tengah. Kalau saya jari manis. Jari manis. Oh. Belum terbiasa, Pak. Nggak terbiasa. Kalau pakai jari tengah saya merasa jauh. Terasa jauh jari saya. Kalau mengamati itu kan tidak ngetik ya. Mengamati itu kan type ya, pakai tangan kiri kan. Kalau mengamati biasanya tangan kanannya pegang di mulut ya. Gini ya, Pak. Nah, Aduh. kayak kita lah, generasi saya sama Anda itu sama lah. Generasi pegang itu. Itu ya, caranya ya, strateginya ya. Saya kira itu ya. Ada pertanyaan lain silakan. Ya, pegang otak katanya. Syafiq juga bisa pegang otak begini juga bisa. Otak di dalam gimana ya? Tinggal sholat, biasanya ingat pas sholat. Rukuk pertama itu ingat. Setelah salam lupa lagi. Begitu saya kira, saya kasih waktu sampai jam 11 untuk membuat rekayasa. Sebelum jam 11 tolong diupload ke tugas itu. Kita akhiri ya. Terima kasih, Fendi. Besok gantian ya, kita proses dulu. Jadi saya menyampaikan, setelah itu testimoni salah satu saja. Besok kita gantian. Terima kasih atas waktunya. Besok siapa gitu ya. Saya yakin di antara Anda tidak semua familiar. Tolong Anda menjadi guru dari teman Anda sendiri gitu. Dan jangan putus asa. Ini belajar juga baru 3 hari, Pak. Saya belajar ini, model begini ini dalam rangka memastikan bahwa pada saat belajar ini kita gunakan maksimal. Karena saya yakin setelah ini Anda akan kuliah mata kuliah lain. Benar sekali. Nah, maka wes lah gunakan ini. Habis ini lupakan ini.
Udahlah ke mata kuliah lain. Nanti masuk belajar ini nanti malam saja. Ya, habis ini lupakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Santi. Waalaikumsalam Bantu saya memfasilitasi. warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Mangga, Ya, Pak. makasih Pak. jangan lupa absen. Sarapan dulu. Absen ya.